Menyaksikan kemunculan Lady di depan matanya, Lucia awalnya hanya menunjukkan ekspresi muak, seolah menilai kehadiran makhluk itu tidak lebih dari gangguan kecil. Namun, ketika pandangannya benar-benar berfokus dan ia menatap langsung wajah pucat yang berdiri di ujung kelas berhantu itu, tubuhnya tiba-tiba menegang. Napasnya tersendat, matanya membulat, dan rasa dingin menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Lady segera menyadari sesuatu. Lucia adalah target yang sempurna. Energi ketakutan yang memancar dari tubuh gadis itu terasa murni, mentah, dan sangat langka. Jenis emosi yang bisa diolah menjadi sumber kekuatan bagi para Phantom dan memperkuat inti dari Treasure Vault. Dengan langkah tenang namun menegangkan, Lady menundukkan kepala dan menitikkan air mata darah yang pekat. Dari tubuhnya mulai merembes kabut tipis berwarna merah tua, dan seiring kabut itu bergulir, wujudnya berubah. Sosok dewasa menyeramkan itu perlahan menyusut menjadi tubuh kecil seorang anak perempuan dengan mata kosong dan senyum bengkok yang tampak salah secara naluriah manusia. Penampilannya kini menyerupai mimpi buruk masa kanak-kanak. Anak kecil yang terlihat lemah, namun justru memancarkan hawa kematian. Lady berjalan perlahan ke arah Lucia, menyeret langkah-langkah kecil sambil menatap gadis itu penuh harap, seolah-olah ia adalah korban yang memohon diselamatkan. Gerakannya lambat, nyaris tanpa suara, membuat setiap detik terasa terlalu panjang. Tubuh Lucia semakin kaku, pandangannya tak bisa beralih, dan aura ketakutan yang ia pancarkan kian pekat, menetes ke udara seperti kabut lembab yang menyesakkan dada. Rasa takut itulah yang Lady tunggu, reaksi alami manusia yang menyadari ancaman tanpa mampu menjelaskannya. Ia bisa merasakan bagaimana emosi Lucia mulai bergolak, membentuk arus energi yang mengalir ke sekelilingnya. Atmosfer vault bergetar halus, dinding dan lantai yang sebelumnya tenang kini berdenyut, seperti jantung yang berdetak mengikuti irama ketakutan Lucia. Namun, sebelum Lady sempat memperdalam efek itu, Sarah tiba-tiba bergerak. Dari posisi siaga, perempuan bermata merah itu memerintahkan makhluk-makhluk humanoidnya menyerang. 3 sosok asing melesat masuk ke dalam vault, tubuh mereka seperti bayangan padat yang bergerak tanpa suara. Seketika, ruangan bergetar ketika salah satu dari mereka mengayunkan lengannya. Tinju itu menghantam dinding dan menembusnya dengan mudah, menghancurkan struktur yang seharusnya diperkuat oleh sihir. Debu dan retakan menyebar, membuat udara di dalam vault terasa semakin menyesakkan. Lady terpaku, bahkan monster Digi, pengikut setianya yang berwujud monster fisik, mungkin akan memilih kabur jika berhadapan dengan makhluk sekuat ini. Sarah berdiri di antara mereka. Wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Bukan karena takut, melainkan terkejut melihat peningkatan kekuatan humanoid yang dikendalikannya sendiri. Situasi ini jelas di luar kendali. Treasure Vault seharusnya menjadi dunia tempat manusia tunduk di bawah rasa takut, bukan arena di mana penguasa ketakutan harus bertahan hidup. Meski demikian, Lady tidak mundur. Ia tahu, menyerang Sarah hanya akan mempercepat kehancurannya. Tapi rasa takut Lucia terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Maka ia melanjutkan perannya. Dengan tubuh kecilnya yang berlumuran darah, Lady mundur perlahan seolah dikejar, mempertahankan ekspresi ketakutan murni untuk memperkuat efek psikologis. Setiap langkah mundur bukan bentuk kepanikan, melainkan bagian dari permainan untuk menegaskan pada Lucia bahwa ia sedang menyaksikan tragedi hidup, bukan pertempuran. Sementara itu, humanoid pertama kembali menghantam dinding, kali ini dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang seluruh ruangan. Retakan baru menjalar seperti urat merah di permukaan batu. Lady tetap fokus, setiap getaran, setiap serpihan yang jatuh memperkuat ketegangan di mata Lucia. Ketakutan itu tumbuh seperti tanaman beracun, menembus batas nalar gadis itu, dan menyatu dengan atmosfer vault yang haus akan emosi. Sarah yang memperhatikan semua ini tampak geram. Ia melangkah maju dengan gerakan mantap, mengangkat tongkat logam di tangannya. Tatapannya kosong namun tajam, memancarkan satu hal yang jelas, kekesalan yang dingin dan berbahaya. Tanpa memberi peringatan, tongkat itu berayun menembus udara, mengarah langsung ke tubuh Lady yang tampak rapuh. Insting Lady berteriak keras.
Ia tahu serangan Sarah berbeda. Ini bukan sekadar serangan fisik. Aura yang terkandung di dalam tongkat logam itu adalah kekuatan yang sama yang mampu membuka paksa gerbang dunia lain. Dalam sekejap, tubuh Lady mengurai menjadi kabut merah gelap, membiarkan pukulan itu menebas udara kosong. Tapi kali ini, sesuatu aneh terjadi. Meski tak tersentuh secara langsung, rasa sakit tajam menjalar di seluruh tubuhnya. Nyeri itu bukan hanya akibat benturan spiritual, melainkan luka sejati, sesuatu yang melampaui batas antara dunia fisik dan dunia roh. Seketika, Lady menyadari bahwa Sarah bukan manusia biasa. Kekuatan yang ia pancarkan bukan sihir konvensional, lebih seperti manifestasi dari kehendak murni yang menembus hukum ruang dan waktu. Sihir semacam itu seharusnya tidak bisa digunakan di dalam Treasure Vault, ruang di mana semua kekuatan magis biasanya tertahan atau melemah. Namun Sarah justru melanggarnya dengan mudah, seolah aturan dunia ini tidak berlaku untuknya. 3 makhluk bayangan yang berdiri di belakang Sarah mulai bergerak serentak. Mereka melesat bersamaan, tubuhnya bergelombang seperti kabut padat yang diberi bentuk manusia, tanpa wajah, hanya menyisakan 2 celah kosong yang memancarkan cahaya kebiruan redup. Serangan pertama datang dari kiri, secepat kilat. Bayangan itu melompat dengan kecepatan tidak alami, menebas udara menggunakan tangan yang berubah menjadi bilah tajam. Lady menekuk tubuhnya, memecah diri menjadi serpihan kabut untuk menghindar. Sayangnya, belum sempat kembali memadat, serangan kedua langsung datang dari sisi berlawanan. Makhluk kedua menghantam lantai, menciptakan gelombang kejut yang menembus ruang. Pecahan lantai vault beterbangan, dan Lady terseret oleh arus energi itu. Bentuk kabutnya terpecah menjadi lapisan-lapisan tipis. Ia memaksa dirinya kembali utuh, hanya untuk disambut oleh serangan ketiga yang datang dari arah depan. Makhluk terakhir meluncur lurus dengan kecepatan yang hampir tak terdeteksi mata. Untuk pertama kalinya, Lady merasa terkepung. Setiap gerakan yang ia lakukan sudah diantisipasi, setiap celah yang ia ciptakan langsung dimanfaatkan. Ia memutar tubuhnya dalam bentuk kabut, mengitari mereka, lalu kembali memadat di udara. Tubuh mungilnya kini berdiri di atas reruntuhan. Rambut panjangnya melayang-layang diterpa energi liar. Ia mengangkat tangan kanan, menorehkan tanda melingkar di udara, dan dari balik kabut muncullah pusaran kecil berisi cahaya merah. Pecahan kekuatan dari Treasure Vault itu sendiri. 1 tembakan cahaya ditembakkan langsung ke arah humanoid pertama. Ledakannya menghasilkan suara berdengung rendah, cukup untuk membuat ruangan bergetar. Tapi makhluk itu tetap berdiri tegak, seolah tidak merasakan apa-apa. Cahaya yang menghantam tubuhnya justru terserap ke dalam bayangan, menguap begitu saja. Lady mengerutkan alis, mengubah taktik. Ia melemparkan 2 serangan berikutnya secara beruntun. Kali ini diarahkan pada humanoid kedua dan ketiga. Namun hasilnya sama, energinya lenyap sebelum benar-benar menyentuh target. Seolah dunia ini menolak untuk melukai mereka. Sebuah kesadaran dingin merayap di benaknya. Mereka bukan entitas biasa, mungkin bukan makhluk yang hidup, tapi perpanjangan dari kehendak Sarah sendiri, bayangan yang memiliki wujud. Lady bisa merasakan hubungan mereka bukan melalui sihir, melainkan melalui sesuatu yang lebih dalam, resonansi eksistensi. Artinya, selama Sarah berdiri di sana, ketiga bayangan itu tidak akan pernah benar-benar mati. Sarah melangkah maju dengan tatapan datar, dan ketiga humanoid itu bergerak serempak, kini membentuk pola menyerang yang nyaris mustahil dibaca. Serangan datang bertubi-tubi, tanpa jeda, berganti arah di antara kepulan kabut dan reruntuhan. Lady memecah diri menjadi puluhan fragmen, berpindah-pindah posisi di udara, tapi kecepatan mereka terlalu tinggi. Setiap kali ia berusaha mengkonsolidasi tubuhnya, 1 serangan baru sudah datang, memaksa dirinya terus berada dalam wujud kabut yang semakin tipis. Hantaman terakhir datang dari makhluk ketiga. Pukulan itu bukan sekadar serangan fisik, melainkan tekanan spiritual yang menembus dimensi kabut Lady. Benturan itu mengguncang ruang vault, menciptakan gelombang resonansi merah di udara. Lady terhempas ke belakang, tubuhnya terurai sebagian, darah hitam menetes dari ujung jarinya yang memudar.
Untuk pertama kalinya sejak ia diciptakan, Lady merasa terpojok di dalam wilayahnya sendiri. Ia tidak bisa memahami bagaimana kekuatan Sarah dapat bekerja tanpa batas di dalam ruang yang seharusnya menekan segala bentuk sihir. Ia mencoba melawan lagi. Dengan satu gerakan cepat, Lady menebarkan kabut pekat ke seluruh ruangan, mengisi udara dengan desisan halus seperti napas panjang makhluk yang sekarat. Dari dalam kabut itu, ratusan tangan kecil muncul, bayangan dari dirinya sendiri, berusaha menyerang para humanoid dari berbagai arah. Tapi hasilnya nihil. Setiap tangan yang menyentuh tubuh mereka langsung terurai menjadi debu merah, seolah tertelan oleh kekosongan. Lady mulai memahami sesuatu. Kekuatan Sarah tidak hanya menembus batas dimensi, tapi juga meniadakan hukum yang mengatur energi di dalam Treasure Vault. Ia bukan lagi penyusup, melainkan entitas yang sementara ini memiliki hak menguasai ruang itu. Sambil menahan rasa sakit yang merayap di tubuh spiritualnya, Lady memfokuskan kesadaran pada Lucia. Gadis itu berdiri kaku di tengah kekacauan, matanya membulat penuh ketakutan. Aura murni itu tetap memancar, menggema di dalam vault seperti nada yang sempurna. Lady tahu bahwa satu-satunya alasan ia masih bertahan adalah karena energi ketakutan Lucia yang terus mengalir ke dirinya. Tanpa itu, ia pasti sudah lenyap bersama kabut yang terbakar oleh kekuatan Sarah. Menyadari hal itu, Lady membuat keputusan terakhir. Bertahan bukan dengan menyerang, tapi dengan bertahan di antara dua kutub. Menghindari kehancuran sambil tetap memanen ketakutan. Ia memutar tubuhnya, kembali menyusut menjadi kabut tebal yang melingkupi Lucia dari belakang, menjaga jarak dari humanoid yang terus menyerang. Pertarungan itu berlanjut dalam bentuk kejaran tak berujung. Setiap kali Lady menghindar, satu humanoid muncul di jalur berikutnya. Setiap serangan yang gagal dihindari meninggalkan luka bercahaya di udara, luka yang menandai bahwa bahkan roh pun bisa disayat oleh kekuatan Sarah. Dalam kabut yang bergetar oleh energi, Lady menjerit dalam diam, bukan karena takut, tapi karena sadar betapa kecil dirinya di hadapan manusia seperti Sarah. Di dunia yang ia kuasai sendiri, ia kini terpaksa menjadi mangsa. Meski begitu, jika tidak segera melakukan sesuatu, Lady sadar sepenuhnya bahwa Sarah tidak akan ragu untuk menghapusnya sepenuhnya. Tidak ada kompromi di sini. Sarah adalah ancaman nyata dan kemampuan fisik serta magisnya setara dengan bahaya yang bisa menghancurkan Treasure Vault jika dibiarkan terlalu lama. Dengan cepat, Lady memusatkan kesadarannya, menarik energi terakhir yang tersisa dalam tubuhnya, lalu mendekat ke telinga Lucia. Dalam wujud anak kecil menyeramkan, dengan darah yang menetes dari tubuhnya, Lady berbisik pelan namun penuh makna. "Selamat tinggal, kakak cantik yang baik hati." Reaksi Lucia spontan ketakutan. Gadis itu menegang, tubuhnya menggigil, dan mata merahnya melebar. Tidak hanya karena takut, tetapi juga karena ketidakpahaman tentang apa yang sedang terjadi. Sebuah denyut ketegangan menyebar dari tubuh Lucia. Tepat seperti yang diharapkan Lady, rasa takut yang murni dan tak tersamarkan. Di momen itulah, Sarah kembali bergerak untuk dapat melindungi Lucia. Dia mulai mengayunkan tongkat logamnya dengan kecepatan mematikan, menyapu tepat ke arah telinga Lucia. Rasa sakit yang tajam menjalar bukan hanya ke tubuh Lucia, tapi juga terasa oleh Lady. Nyeri itu adalah pertanda nyata. Setiap serangan Sarah, sekecil apapun, meninggalkan dampak di tubuh Lady, meski wujudnya kini berupa kabut. Selama Lady menghilang dalam kabut, setiap gerakan dan suara di sekitarnya terasa lebih lambat, seolah Treasure Vault sendiri menyesuaikan ritmenya untuk memberinya perlindungan. Sementara itu, Lucia tetap menegang, tidak sepenuhnya menyadari trik Lady. Lady pun akhirnya memutuskan untuk dapat mundur, demi dapat mengisi ulang tenaganya, serta untuk dapat menyusun strategi berikutnya. Karena bertarung melawan Sarah dalam keadaan tidak tahu apa-apa, justru malah akan menghancurkannya. Intinya, di dalam pertarungan pertama, Lady sudah kalah, dan akhirnya dia pun langsung menyelamatkan diri. Scene pun ini bergeser sebentar, membawa perhatian ke sudut pandang party Grieving Soul. Pada bagian ini, kita akan mendapatkan sedikit penjelasan tentang sudut pandang Luke ketika melihat Sarah Chromis.
Serta kita pun juga dapat sedikit petunjuk tentang kekuatan dewa baru dari Luke, walaupun masih misteri. So, beginilah ceritanya. Di lantai 3 Clan House First Steps, tepatnya di ruang penelitian alkimia, kekacauan baru saja terjadi. Luke merasakan kaget yang luar biasa saat menyadari kehadiran seorang hunter level 9. Kenaikan level yang begitu drastis bahkan membuatnya sulit memahami situasi. Perasaan putus asa dan rasa ingin beraksi bercampur, menimbulkan ketegangan yang terasa hingga setiap sudut ruangan. Kak Sitri memperhatikan dari samping dengan senyum tipis, menyadari bahwa posisi hunter itu memang bukan kebetulan. Luke sendiri merasakan energi yang berbeda, sesuatu yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Ini bukan sekadar pertarungan sparring biasa. Aura yang dipancarkan oleh hunter tersebut membawa rasa takut sekaligus kekaguman. Sementara itu, Tino yang sedang meneguk potion tiba-tiba tersedak, tubuhnya menegang ketika menyadari perbedaan besar antara kemampuan dirinya dan hunter tersebut. Selama ini, Tino hanya menghadapi situasi yang terkontrol melalui Thousand Trials. Namun, kali ini perbedaan level terasa mencolok dan mendesak. Bahkan pengamatan Liz yang memiliki kepekaan khas seorang thief menunjukkan bahwa kemampuan hunter ini tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa, sesuatu yang tampak tak terlihat dan tak tersentuh, namun mampu memengaruhi medan di sekitarnya. Pertarungan sparring itu sendiri berakhir tanpa hasil yang jelas karena intervensi dari clan master mereka. Meskipun Luke merasa frustrasi karena kesempatan bertarung secara langsung terbatas, hal itu justru menunjukkan seberapa besar potensi kekuatan hunter level 9 tersebut. Bahkan ketika dikeroyok oleh beberapa orang sekaligus, hunter ini tetap keluar tanpa luka berarti, menunjukkan ketahanan yang hampir mustahil dicapai manusia biasa. Namun, selain informasi mengenai respon Luke, Tino pun kini juga menjelaskan tentang kekuatan baru dari Luke. Menurutnya, yang paling mencengangkan adalah perubahan mendadak pada kekuatan Luke itu sendiri. Setelah kembali dari Yggdra, tebasannya memperoleh kemampuan baru yang tidak bisa dijelaskan. Pedang kayu sederhana yang ia gunakan kini mampu menebas musuh dari jarak jauh, melayang di udara, bahkan menembus monster spirit yang sebelumnya kebal terhadap tebasannya. Fenomena ini sepenuhnya misterius, tidak ada yang dapat menjelaskan asal-usul atau mekanismenya. Bahkan Luke sendiri bingung, karena kekuatan itu muncul secara tiba-tiba, seolah diberikan oleh sesuatu yang lebih tinggi atau entitas asing yang tidak diketahui. Setiap gerakan tebasannya kini tampak mustahil. Pedang kayu yang ia ayunkan bisa mengikuti jalur melengkung di udara, menyerang target yang bergerak cepat, atau menghantam musuh dengan presisi sempurna meski tanpa sentuhan fisik langsung. Kemampuan ini membuat lawan yang sebelumnya tangguh menjadi tak berdaya. Kekuatan baru Luke bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga manipulasi energi atau gaya serangan yang melampaui batas logika manusia. Bagi rekan-rekannya, perubahan ini menghadirkan campuran rasa kagum dan ketakutan. Luke bukan lagi sekadar hunter level 6 biasa. Ia kini mampu melakukan hal-hal yang seharusnya mustahil, bahkan dengan peralatan sederhana. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kemampuan barunya menjadi pedang bermata dua, sebuah anugerah sekaligus misteri yang tidak ada seorang pun mampu menjelaskan, dan potensi ancaman yang muncul darinya membuat semua pihak harus berhati-hati. Luke sendiri masih menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya, mencoba memahami batasannya dan cara terbaik memanfaatkannya. Setiap langkah dan tebasan kini terasa seperti eksperimen, sementara aura kekuatan baru itu memengaruhi medan di sekitarnya, membuat rekan-rekan Grieving Soul menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan evolusi kemampuan yang sepenuhnya baru, suatu transformasi yang bisa mengubah jalan pertarungan apapun, bahkan dengan senjata paling sederhana sekalipun. Alias, walaupun hanya menggunakan pedang kayu,